Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianda. Jadi saya akan memberikan sedikit pemahaman yang saya bisa tentang variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam. Dan tentunya masa ini dimulai dari masa Rasulullah SAW. Karena dari masa Rasulullah lah kitab suci Al-Quran diturunkan langsung kepada beliau melalui wahyu. Jadi tasyrik pada masa Nabi itu disebut masa pembentukan hukum atau al-insya wal at-takwin. Berarti ini adalah periode awalnya dimulainya hukum Islam itu sendiri. Karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam. Yaitu tepatnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Sumber asasinya adalah wahyu, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi yang terbimbing oleh wahyu. Jadi sumber atau kekuasaan tasyrik pada periode ini langsung dipegang oleh Rasulullah sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh menentukan hukum suatu masalah, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi periode ini dibagi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sedangkan mengenai tasyrik pada masa Nabi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syara asal itu hanya Rasulullah sendiri. Sebab Allah telah memilihnya untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Kedua, syariat Islam telah sempurna hukumnya telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya. Dan dijelaskan juga dengan dua pusaka inilah Al-Quran dan hadis, peraturan dan perundangan Islam telah ditentukan. Soalnya kalau di negara kita, Al-Quran itu diibaratkan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara. Kata dasar inilah perundangan pada masa Rasulullah mengalami dua periode istimewa, yaitu periode legislasi hukum syariat di Mekah yang dinamakan perundang-undangan era Mekah, dan juga periode legislasi hukum syariat di Madinah setelah hijrah yang kemudian disebut perundangan era Madinah. Berarti Rasulullah telah berhasil buat perundang-undangan di era Mekah dan juga di era Madinah sesuai sumber Al-Quran dan hadis. Jadi persyaratan pada masa Rasul memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul. Misalnya di masa Rasul itu ada beberapa masalah yang dialami oleh pada umat Islam waktu itu langsung Rasulullah sendiri menjelaskan berdasarkan wahyu yang diturunkan pada beliau sendiri. Dan juga metode yang kedua, terkadang Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan dan perbuatannya, sebagaimana sabda Rasulullah kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya. Ini contohnya, kami mau menyeberangi lautan, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Baginda Rasulullah menjawab, iya, suci airnya dan halal bangkainya. Itu metode persyaratan pada masa Rasul. Yang kedua, yang selanjutnya kita masuk kepada tasyrik pada periode Mekah. Periode ini dihitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Yang menarik itulah dibahas ini, perundangan hukum Islam pada periode ini lebih difokuskan pada upaya mempersiapkan masyarakat agar menerima hukum-hukum agama. Ketika dibilang menerima hukum-hukum agama, berarti waktu di masa periode Mekah ini belum mengenal namanya agama, apalagi hukumnya. Yang kedua, membersihkan akidah dari menyembah berhala. Sudah jelas, berarti pada masa ini masyarakat di sana masih menyembah berhala. Alhamdulillah di zaman sekarang sudah nggak ada. Dan juga tujuannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fase ini
Islam itu masih kurang, masih sedikit jumlah, masih lemah keadaannya. Karena di Mekah itu sendiri sudah banyak orang mengaku menjadi Tuhan, yang menjadi umat menyembah berhala, jadi belum mengenal namanya agama, apalagi agama Islam. Oleh karena Rasulullah pada periode ini lebih terfokus pada proses penanaman tata nilai tauhid seperti iman kepada Allah, Rasulnya, hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia. Serta beliau juga berusaha untuk melengkan perhatian umat pada masa itu dari menyembah berhala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah tasyrik pada periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah dari Mekah hingga beliau wafat. Periode ini berjalan selama 10 tahun. Berarti semenjak Rasulullah diangkat tadi sudah 23 tahun beliau menyampaikan risalah kepada kita selaku umat Islam. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek-aspek hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Jadi di masa ini itu, khususnya di mana mereka sudah mengenal Rasulullah itu ketika di Mekah. Sudah mengenal bagaimana Rasulullah, sudah mengenal bagaimana Islam. Jadi tinggal memperdalam lagi dengan dakwah Islamiyah, yang bahas tentang akidah dan akhlak, disempurnakan lagi. Seperti ibaratnya ketika ada undang-undang itu beberapa kali itu diperbaiki lagi. Oleh sebab itu perlu adanya perundangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. Dari setiap aspek satu persatu, terus sebagai jawaban terhadap sebuah permasalahan, kesempatan, dan perkembangan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu tidak mengajarkan tentang negara, itu salah. Jadi pada masa Rasul sendiri sudah dibuktikannya dengan terbentuknya Piagam Madinah, terbentuknya perundang-undangan pada masa Rasulullah. Dan juga sebelum zaman ini mencapai tahap sempurnanya, ia telah mencakup semua dimensi perbuatan dan permasalahan yang terjadi. Tidak ada satupun aspek kecuali sudah diatur dan dijelaskan baik secara global maupun rinci, dan ini inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu. Surah Al-Maidah. Kita lanjut. Jadi itulah tadi pembahasan tentang periode Rasulullah dari periode Makkah sampai Madinah. Lanjut pada tasyrik pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini sumber tarik Islam adalah Quran dan Sunnah Rasul. Kedua yang disebut nas atau nak. Apabila ada masalah yang tidak jelas dan para sahabat Rasul maka ijtihad untuk memperoleh hukum yang dicari. Contoh langkah-langkah sahabat dalam tasyrik mengambil hukum dari zahir nas, yaitu hukum yang dikandung oleh nas yang jelas dan rinci. Mengambil hukum dari ma'u nas, itu pengetahuannya itu sendiri, karena nas itu mengandung ilat ataupun kias. Contohnya lebih jelasnya, bila ketika mereka menemukan kasus di masa itu kan Rasulullah sudah wafat. Jadi ketika mereka menemukan suatu permasalahan baru yang belum ada di masa Rasulullah tapi ada di masa mereka akan mencarinya dalam Al-Quran. Bila di dalam Al-Quran tidak temukan jawabannya mereka mencari dalam sunnah. Dan ketika juga tidak temukan lagi dalam sunnah Rasulullah, maka mereka akan melahirkan ijtihad. Kalau sekarang itu disebut dengan, kalau sekarang ijtihad ulama itu kan sering kita mengalami masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Langkah ijtihad tersebut sebagai berikut pada masa Khulafaur Rasyidin. Mereka mengumpulkan para tokoh untuk musyawarah guna untuk memutuskan perkara yang sedang hadapi. Berarti
Caranya adalah bermusyawarah dengan mengundang ulama-ulama pada masa itu, tokoh-tokoh yang berpengaruh, diundang untuk bermusyawarah. Itu dilakukan bila hal ini sulit, maka untuk dilakukan, maka mereka melahirkan ijtihad sendiri. Musyawarah itu juga dengan musyawarah, setelah musyawarah baru melahirkan ijtihad atau permasalahan baru yang tidak pernah terjadi pada Rasulullah itu sendiri. Dan rupanya di masa ini sering terjadinya perbedaan pendapat. Ini sudah jelas dimanapun tempat waktunya itu akan sering berbeda pendapat, apalagi dalam masalah agama, apalagi masalah hukum, semua itu berbeda pendapat. Tapi pada masa sahabat itu ada faktor-faktornya. Terutama dalam Quran terdapat lafaz yang mengandung pengertian, contoh seperti lafaz kuru. Umar mengartikan kuru adalah haid, sedangkan Zaid bin Sabit mengartikan kuru itu suci. Terdapat dua hukum berbeda dalam dua persoalan, diduga salah satu yang mencakup bagian lain, seperti iddah wanita hamil yang kematian suami sehingga dikeragui apakah ia mencakup pada ketentuan tentang ayat tentang iddah wanita yang kematian suami sehingga harus menunggu 4 bulan 10 hari, atau iddah wanita hamil sampai melahirkan. Itu contoh faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Pengertian sunnah itu sendiri, tidak semua sahabat mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi. Dalam hal ini mereka melakukan ijtihad dengan ra'yunya. Kedua, ijtihad adalah perbedaan dalam menggunakan dalam melihat permasalahan atau musuhnya tidak ada sumber, atau jika tidak ada sumbernya dalam hukum Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian pemaparan saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika saya mungkin tidak bisa membuat kawan-kawan mengerti, karena saya juga masih belajar. Tapi hari ini saya bersyukur bisa membaca kembali tentang prinsip ketentuan hukum dalam hukum Islam ini, karena kita harus bangga sebagai umat Rasulullah Islam bahwasanya Rasulullah sudah membuat perundang-undangan dari awal ketika beliau ditolak sampai beliau diterima dan menyempurnakannya kembali sesuai dengan permasalahan terjadi pada saat itu sendiri. Sekian dari saya Alfianda. Jika ada kata-kata yang salah ataupun materi yang tidak kawan pahami boleh ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.